Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Masudah dari kelas PAI 5 akan menyampaikan proposal PTK kami dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Melalui Penggunaan E-Modul Interaktif pada Pembelajaran PAI kelas 8C di SMP Negeri 11 Malang. Sebagai program pendidikan profesi, guru LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan dosen pembimbing Ahmad Abtohi MPD. Bab 1 Pendahuluan. Pada bab 1 ini terdapat latar belakang masalah. Pertama adalah perkembangan bidang informasi dan teknologi yang sangat pesat dan memberikan pengaruh dari berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dunia pendidikan. Bahkan disampaikan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib 15 abad yang lalu bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya karena ia hidup dengan zaman yang berbeda dengan zamanmu. Latar belakang yang kedua adalah pembelajaran PAI begitu banyak materi dan perlu adanya pembelajaran yang menyenangkan. Mengapa? Agar para peserta didik menarik dan lebih memahami materi. Dan yang ketiga adalah pendidik dituntut untuk memberikan pembelajaran yang menarik, interaktif dengan penggunaan media yang tepat. Solusinya adalah penerapan e-modul pada pembelajaran PAI. Karena di dalam e-modul ini media yang berbeda, menarik dan menyenangkan, dan diharapkan nantinya peserta didik termotivasi, semakin semangat dalam belajar, dan hasil pembelajaran pun akan meningkat. Rumusan masalah pada PTK ini adalah apakah penggunaan e-modul interaktif dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 8C di SMP Negeri 11 Malang. Dengan tujuan penelitian, meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8C pada pembelajaran PAI. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah bagi peserta didik, 1. Meningkatkan hasil belajar siswa terutama materi meneladani sifat mulia para rasul. Manfaat yang kedua bagi pendidik yaitu bahan pemikiran dan wawasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga bagi sekolah sebagai sumber informasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pada bab 2, terdapat kajian pustaka atau kerangka teori dengan landasan teori hasil belajar. Menurut Agus Supriyono, hasil belajar diartikan sebagai pola, perbuatan, nilai, pengertian, sikap, apresiasi, dan keterampilan. Sedangkan menurut Nana Sujana, hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar yang mengacu perubahan tingkah laku, mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan sebagai pelengkap, pada kurikulum 2013 ada 4 jenis kompetensi, yakni KI1, sikap spiritual, KI2, sikap sosial, KI3, pengetahuan, dan KI4, keterampilan. Selanjutnya adalah apa sih pengertian modul? Modul menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kumpulan materi pelajaran yang digunakan peserta didik untuk belajar secara mandiri, bertahap, menyeluruh, sistematis, dilengkapi tugas dan latihan, serta pendukung lain yang menunjang proses pembelajaran. Karakteristik e-modul, yaitu yang pertama adalah self-instructional, yang bermakna modul mampu membelajarkan diri peserta didik. Kedua, self-contained, yang berarti bahwa materi pembelajaran dari satu kompetensi secara utuh. Yang ketiga, stand alone, bermakna berdiri sendiri dengan harapan modul tidak bergantung pada bahan ajar lain. Yang keempat, adaptif. Sebuah modul haruslah menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
Karakteristik yang kelima yaitu user friendly, yakni bersahabat dan akrab bagi peserta didik kita dan mereka merasakan kemudahan dalam penggunaan. Keenam, konsisten pada layout. 7, disampaikan dengan menggunakan media elektronik. Yang 8, memanfaatkan berbagai fungsi media elektronik dengan baik. 9, memanfaatkan fitur yang ada pada aplikasi software. Dan terakhir yang ke-10 adalah didesain dengan cermat. Adapun keunggulan e-modul interaktif yakni meningkatkan motivasi peserta didik, dapat digunakan untuk evaluasi, interaktif dan dinamis, pendidikan lebih berdaya guna, menyajikan unsur multimedia. Pembelajaran PAI di SMP itu memiliki tujuan bahwa untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis, dan produktif, baik personal maupun secara sosial. Maka, pendidikan agama Islam menekankan adanya keseimbangan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan alam sekitar. Menilik dari penelitian terdahulu, ada 4 yang kami pilih. Yang peneliti pilih itu yang pertama adalah dari jurnal dengan judul Penerapan Strategi iCare berbentukan e-modul untuk meningkatkan hasil belajar materi bangun ruang sisi lengkung oleh Yuyun Dila Saputra. Di mana pada jurnal yang pertama ini menunjukkan adanya keberhasilan pembelajaran dalam proses belajar dengan peningkatnya keaktifan dan respon siswa. Penelitian terdahulu yang kedua yakni jurnal yang berjudul Penerapan Model Team Assisted Individualization melalui optimalisasi e-modul untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dari rumah di masa pandemi COVID-19 oleh Heni Yusningsih. Hasilnya adalah menunjukkan bahwa dapat meningkatkan hasil belajar matematika dengan kenaikan nilai rata-rata post-test dari siklus 1 ke siklus kedua. Sehingga peningkatan hasil belajar matematika siswa dapat tuntas meningkat sebesar 25%. Penelitian terdahulu yang ketiga yakni Jurnal Penerapan Model Pembelajaran Student Teams Achievement Division menggunakan e-modul untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas 10 TGB SMK Negeri 2 Keraksaan oleh Beni Kokoh Ibrahim yang menemukan bahwa hasil penelitian pada siklus 1 nilai siswa 76,43 meningkat pada siklus 2 dengan rata-rata 80 dan siswa tuntas 86%. Penelitian terdahulu yang keempat yakni jurnal meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa di masa new normal melalui e-modul interaktif oleh Zulhijjah yang menunjukkan bahwa penggunaan media e-modul interaktif dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 7A MTSN 4 Aceh Timur. Dengan persentase hasil belajar siswa terlihat dari hasil tes siklus 1 70% menjadi 86,67% pada siklus kedua. Maka disimpulkanlah sebuah hipotesis pada penelitian ini yaitu bahwa penggunaan e-modul interaktif pada pembelajaran PAI dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8C di SMP Negeri 11. Selanjutnya adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Peneliti menerapkan jenis penelitian tindakan kelas. Dengan istilah bahasa Inggrisnya adalah Classroom Action Research yang disampaikan oleh Suharsimi Arikunto bahwa PTK dijabarkan dalam 3 pengertian. 1. Penelitian yang bermakna kegiatan mencermati objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dan penting bagi peneliti. 2. Tindakan, yaitu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, yakni berupa siklus kegiatan. Sedangkan yang ketiga adalah
kelas, yaitu sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran dari guru yang sama pula. Adapun ciri pokok PTK ada 3. Yang pertama adalah inquiry reflektif, yakni permasalahan berasal dari pembelajaran sehari-hari yang dihadapi pendidik. 2. Kolaboratif, adanya perbaikan hasil belajar dilakukan oleh berbagai pihak. Dan yang ketiga, reflektif, yang bermakna refleksi dan tindak lanjut dari penelitian. Untuk subjek uji coba pada penelitian ini adalah subjek penelitiannya berlokasi di SMP Negeri 11 Malang, waktunya Mei hingga Juni 2002, dan subjeknya adalah peserta didik kelas 8C dengan berjumlah 34 siswa. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Pelaksanaan penelitian direncanakan dalam 2 siklus berkelanjutan, di mana setiap siklus nantinya diselesaikan dengan 1 tindakan. Modelnya adalah adanya persiapan atau perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan dan pengamatan serta refleksi. Sumber dan analisis data. Sumber data pada penelitian tindakan kelas ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama data kuantitatif yang berupa nilai hasil belajar peserta didik yang dianalisis secara deskriptif, yaitu dari nilai siklus 1 dan nilai siklus 2. Yang kedua data kualitatif, yakni data berupa informasi yang berbentuk kalimat yang memberi gambaran perilaku tentang peserta didik selama pembelajaran berlangsung, bersumber dari dokumentasi, observasi, dan interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdapat 3 hal. Yang pertama yaitu pendekatan partisipatif, yakni peneliti terlibat secara langsung dan aktif mengumpulkan data. Yang kedua observasi, di mana peneliti juga mengamati subjek, melihat, merasakan, mendengar, berpikir, lalu mencatat yang diamati, sehingga dapat memperoleh gambaran suasana kelas dengan lebih baik. Terakhir yakni wawancara, di mana adanya interview kepada peserta didik sebagai sumber agar data lebih valid, dan nanti dilengkapi juga dengan dokumentasi. Teknik analisis data terbagi menjadi 2. Teknik analisis data yang pertama adalah teknik analisis data kualitatif. Ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah reduksi data, di mana data akan dipilah yang bermanfaat sehingga akan terkumpul dan memberikan informasi bermakna. Selanjutnya, langkah kedua adalah memaparkan data yang ditampilkan dalam bentuk narasi, grafik, dan tabel untuk menguraikan informasi tentang sesuatu terkait variabel. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan dengan menarik intisari sajian data dengan bentuk pemaparan yang lebih singkat dan padat. Adapun teknik analisis data yang kedua yaitu kuantitatif, yakni adanya peningkatan nilai berdasarkan soal latihan pada siklus 1 dengan siklus 2 dengan rumus P sama dengan post rate dikurangi base rate dibagi base rate dikali 100%. Instrumen penelitian yang akan kita gunakan yakni dari perencanaan terdapat RPP, yakni rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua pelaksanaan mencakup presensi, instrumen penugasan, latihan, dan rekap nilai siswa. Yang terakhir adalah penilaian meliputi lembar observasi hasil belajar siswa dan hasil latihan soal. Demikianlah proposal PTK yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.